Jahid adalah seorang pria yang berumur 35 tahun yang tak kunjung pernah menikah. Dikarenakan rupanya yang tak tampan atau bisa dikatakan buruk rupa, serta dia pun miskin. Mungkin karena alasan itulah para wanita enggan menikah dengan Jahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, Jahid, kenapa engkau tidak menikah? Kenapa engkau betah memujamu? Jahid hanya tersenyum dan tertawa kecil. Ya Rasul, siapa wanita yang mau menikah denganku ya Rasul? Siapa yang mau menikah dengan pemuda yang jelek serta miskin ini ya Rasul? Rasulullah kemudian menuliskan surat dan diberikan kepada Jahid. Dan Jahid pun bertanya kepada Rasulullah, surat apakah ini ya Rasul? Rasul menjawab, aku ingin memintamu meminang seorang gadis yang cantik dari keturunan bangsawan, insya Allah dia akan mau menikah denganmu. Jahid pun kemudian tertawa kecil sambil berkata, benarkah ya Rasul? Benarkah wanita ini mau menikah denganku? Dan Jahid pun berangkat untuk menyerahkan surat tersebut kepada sang ayah dari wanita tersebut yang bernama Sa'id. Ketika Sa'id menerima surat dari Rasul, Sa'id pun membaca surat itu dan seketika mendadak terkaget-kaget dan mendadak menjadi keluh lidahnya. Bagaimana mungkin anakku yang bernama Julpa, wanita yang sangat cantik, menikah denganmu Jahid yang buruk rupa? Seketika itu Julpa datang menemui ayahnya. Ada apa ya? Kenapa wajahmu seperti itu memandang surat ini? Jahid hanya bisa terdiam sambil memandang Julpa yang cantik. Kemudian ayahnya berkata, Julpa anakku, kau harus menuruti perintah ini. Kau harus menikah dengan Jahid. Lalu Julpa pun memandang Jahid dan kemudian Julpa melihat betapa buruk rupanya laki-laki ini. Julpa pun menangis berurayan air mata. Lalu ia berkata pada ayahnya, apa-apaan ini ayah? Begitu banyak laki-laki tampan dan laki-laki kaya raya yang ingin melamarku. Tapi kenapa engkau memintaku menikah dengan laki-laki yang buruk rupa ini ya ayah? Apa salah aku ya? Bukannya kebiasaan bagi kita menikahkan gadis bangsawan dengan pria bangsawan juga. Kenapa harus dengan dia? Jahid hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Kemudian sang ayah berbicara kepada Julpa. Tapi Julpa, ini surat perintah dari Rasulullah. Julpa pun langsung menjawab, ayah, kenapa kau tak katakan sejak awal bahwa ini adalah perintah dari Rasulullah? Kalau memang ini perintah dari Rasulullah, Julpa pun langsung berkata, baik, aku dengar, aku taat, aku mau menikah dengan Jahid. Julpa ingin berusaha taat kepada perintah Rasulullah SAW. Jahid yang tadinya menunduk kemudian mengangkat wajahnya dan tersenyum. Ia begitu bahagia karena wanita tersebut mau menerima lamarannya. Seketika itu pun Jahid berlari untuk menuju ke rumah Rasulullah. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, lamaranku diterima oleh Julpa ya Rasul. Rasul pun gembira, tetapi kemudian Jahid mengatakan, hanya saja aku laki-laki yang miskin ya Rasul. Aku tidak memiliki apa-apa untuk membeli mahar atau persiapan pernikahan. Namun Rasul berkata, tenang saja wahai Jahid, engkau mempunyai banyak saudara-saudara, silakan kau pergi ke rumah Utsman bin Affan atau ke rumah Abdurrahman bin Auf untuk meminta apa saja yang kau inginkan untuk membeli semua yang diperlukan untuk mempersiapkan pernikahan. Dan sahabat-sahabat Rasul pun memberikan sebagian hartanya untuk Jahid, agar Jahid mampu untuk membeli perlengkapan pernikahannya. Jahid pun langsung pergi ke pasar dengan begitu bahagia. Setibanya di pasar, dia membeli beberapa perlengkapan pernikahan yang akan diselenggarakan beberapa jam lagi. Seketika Jahid telah membeli semua perlengkapan pernikahannya, muncullah sebuah berita bahwa nanti malam akan ada perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada seluruh sahabat-sahabatnya untuk berperang nanti malam, untuk melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Jahid setelah mendengar itu langsung menukarkan semua persiapan pernikahannya dengan kuda dan beberapa perlengkapan perang. Dan sahabat-sahabat bertanya kepada Jahid, nanti malam engkau akan merasakan malam pertama yang indah yang telah engkau nanti-nantikan. Engkau akan menikah dengan seorang gadis yang sangat cantik. Tapi apa yang kau lakukan? Engkau memilih untuk berperang.
Tapi Jahid mengatakan, "Wahai teman-temanku, aku lebih mencintai Allah dan Rasul-Rasulnya. Aku berharap bisa menikah dengan Julpa. Tapi Allah dan Rasul lebih utama daripada gadis cantik tersebut." Lalu Jahid pun pada saat itu bersama dengan seluruh sahabat-sahabat yang lainnya pergi menuju ke medan perang. Dengan kekuatannya yang luar biasa, menerjang semua musuh dengan gagah berani. Dan apa yang terjadi? Jahid pun pada akhirnya mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh sahabat menangis kematian Jahid. Mereka mengatakan betapa alangkah kasihannya Jahid yang telah mati ini. Sesungguhnya dia akan merasakan kebahagiaan dari malam pertama bersama gadis cantik tersebut, tapi dia memilih untuk berperang. Rasulullah berkata pada sahabat-sahabatnya, "Mungkin kalian melihat bahwa Jahid ini mati, tapi sesungguhnya dia hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah. Mungkin kalian merasa kasihan kepada Jahid karena tidak jadi menikah, tapi sesungguhnya Jahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik bahkan daripada Julpa." Ketika Julpa mendengar kabar wafatnya kematian Jahid yang menjadi syuhada di medan perang, Julpa mengatakan, "Lihat sekarang aku Jahid, calon suamiku. Emang sekarang aku belum bisa jadi istrimu di dunia, tapi aku berharap menjadi istrimu di surga kelak, insya Allah." Kisah ini memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Seringkali kita berharap kepada manusia, namun berujung kecewa. Tapi ingatlah, ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah adalah Zat yang tidak pernah mengecewakan hamba-Nya, memberikan semua yang kita inginkan tepat pada waktunya. Dan ketika kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibandingkan dengan segala apapun, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Semoga kita dapat memetik hikmah dari sebuah kisah ini.